Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Emak tak berkata apa-apa, hanya berulang kali menghela nafas. Tiar mengelus punggung emak, menenangkannya. Tiar beberapa kali mengusap air matanya, ayah yang tampak paling terpukul. Ia menatap putri kesayangannya dalam diam, dengan sorot mata kosong menerawang. Aji berdiri paling jauh dan bersandar di dinding dekat pintu. Di dekatnya Jaya memandangi semua yang ada di dalam ruangan itu satu persatu. Mereka sedang menunggu Lili sadar dalam ruang rawat VVIP rumah sakit. Lili sempat sadar setelah dibawa ke rumah sakit, tapi dokter membuatnya tertidur. Emak dan ayah datang setelah diantar Jaya yang baru saja pulang dari Kalimantan, bersama Tiar. Lili memang tak mengalami luka besar yang perlu dikhawatirkan, hanya lebam dan lecet di tangan karena ia sempat menabrak dan terjatuh di toilet. Hanya saja trauma membuat tubuhnya terus gemetar begitu kuat, dan Lili sempat kesulitan bernafas. Detak jantungnya juga sangat cepat. Walaupun tidak menjerit dan tangisnya nyaris tanpa suara, keadaannya jelas menunjukkan kalau trauma Lili kembali. Keluarga Lili sebenarnya sedang bersiap-siap menghadiri gala dinner yang juga hendak dihadiri Lili dan Aji. Itu bukan pesta biasa. Itu pesta khusus untuk Lili. Kejutan yang disiapkan Aji untuk gadis mungilnya. Ia ingin melamar gadis itu di depan orang tua Lili, papa dan adiknya, abang dan sahabatnya, juga teman-teman dekat mereka. Kejutan yang sudah disiapkannya berhari-hari bersama beberapa orang kepercayaannya, termasuk meminta pendapat Tiar, sahabat baik Lili. Siapa yang sangka semua terjadi hari ini? Jaya memperhatikan tangan kanan Aji yang dibungkus sapu tangan dengan asal-asalan. Terlihat jelas ada bercak-bercak berwarna merah tua. Darah. Tampaknya darah di tangan Aji belum benar-benar berhenti, karena baju dan celananya juga mendapat noda yang sama. Wajah Aji juga sedikit pucat. Entah karena ia panik atau karena mulai kekurangan darah. Tanpa berkata apa-apa, ia menepuk bahu Aji. Aji menoleh dengan tatapan lesu. Jaya memberi kode agar mereka keluar. Begitu di luar, "Lu ke UGD dulu deh, urus luka lu dulu," kata Jaya. Tepat saat itu seorang perawat lewat. Jaya mencegatnya, memberitahu soal luka Aji dan si perawat pun mengajak Aji untuk mengobati lukanya. Aji sempat enggan, tapi Jaya memaksanya. Tak menunggu lama, Aji sudah kembali. Tangan kanannya sudah terbungkus perban berwarna putih. Tangan Aji ternyata mengalami luka cukup lebar dan harus dijahit sepanjang 2 cm. "Gue sudah bilang, trauma Lili itu bakal kapanpun bisa kambuh, Jie. Kalau lu pengen sama dia, lu harus siap." "Ini belum seberapa," kata Jaya saat mereka duduk bersandar di depan ruang rawat Lili. Ia tersenyum getir. Lili jauh lebih tegar sekarang. Aji menunduk. Mana ia pernah menyangka bahwa satu pencetus bisa mengeluarkan luka lama di hati Lili. Gadis itu terlalu pintar menyembunyikannya sampai detik ini. "Maafkan gue, Jay," gumam Aji. Jaya tak menjawab, hanya menepuk-nepuk bahu Aji. Lalu ia menghela nafas panjang. "Lili banyak berubah setelah dengan kamu, Jay. Dulu kalau terjadi begini, biasanya ia lebih histeris. Kadang malah berhari-hari tidak bisa melakukan apapun." Aji termangu. "Lu masih ingin bersama Lili? Setelah lihat ini?" tanya Jaya sambil menatap langit-langit lorong rumah sakit. "Tidak ada yang akan berubah. Yang jelas, gue akan perbaiki semua ya. Gue akan buat semua orang tahu Lili bersama gue dan siapapun yang berani ganggu dia bakal berhadapan dengan gue," janji Aji setengah berbisik. Pelan, tapi tegas. Suara ketukan sepatu di lorong, membuat keduanya menoleh. Danu sedang berjalan cepat mendekati mereka. "Jie, tadi gue dapat laporan dari satpam yang periksa CCTV.
Danu berusaha mengambil nafas di antara deru nafas terengah-engah yang keluar dari mulutnya. Mereka staf admin advertising, 4 orang. Mereka sengaja mengunci Lily dan kuncinya diam-diam mereka ambil dari it. 5. Waktu kita, lo maksud gue, buka paksa pintu toilet, mereka sudah ngaku ke Emi. Mereka hanya, memem, karena lu, kata-kata Danu menggantung, ia menatap khawatir pada Jaya. Ia tak tahu apakah baik menyampaikan alasan sepele dari orang-orang yang mencoba menakut-nakuti Lily tanpa menyinggung perasaan kakak Lily. Jaya mengangkat bahu, menggeleng-geleng. Bahkan setelah puluhan tahun, ada beberapa orang yang tak pernah dewasa. Dulu Lily dikerjai oleh anak usia 10 tahun, sekarang mereka yang sudah dewasa. Nasib adik gue memang gak beruntung selalu ketemu manusia-manusia model begini, katanya setengah mengeluh. Ia memang tak suka melihat adiknya kembali sakit seperti dulu. Tapi bagaimanapun, ia sudah terbiasa mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. Aji memberi isyarat dengan anggukan kecil, yang hampir tak terlihat oleh Jaya. Tapi Danu memahaminya. Artinya, mereka yang bersalah harus mempertanggungjawabkannya. Danu pun mengambil ponsel dan menghubungi Wirasana. Mereka yang bersalah dipecat. Tepat saat itu, pintu terbuka, Tiar berlari dengan wajah sumringah. Lily sudah sadar, Bang. Pekiknya tak peduli meski mereka sedang berada di rumah sakit. Aji berlari paling depan saat masuk. Menyaksikan pemandangan langka yang langsung membuat degup jantungnya bertambah. Tangan emak sedang mengelus-elus kepala putrinya. Meski wajahnya sedih, emak tak menangis. Malah senyuman merekah lebar di wajah emak, juga ayah. Saat melihat Aji masuk, emak melambai memanggilnya. Sini, Mas. Aji mendekat, dan mereka mengganti posisi. Mata Lily mengikuti gerakan keduanya, sebelum akhirnya berhenti, menatap Aji. Ia tersenyum. Tangannya terangkat mencari tangan Aji yang tak terbungkus perban. Begitu bertemu, Aji mengunci tangan Lily, menggenggamnya erat. Lalu ia menunduk, mendekatkan diri ke wajah gadis mungilnya. Maafkan saya, Li. Maafkan saya. Bisik Aji perlahan. Berulang kali, Lily menggeleng pelan sambil tersenyum. Mereka seakan tak peduli kehadiran keluarga dan sahabat di ruangan itu, yang ikut memandangi Lily dengan penuh rasa syukur. Mereka saling menatap, melemparkan senyuman penuh arti. Semua menyepakati satu hal yang sama. Ketika satu orang dalam keluarga mendapat musibah, jangan menangisinya, tapi menyemangati dengan tetap tegar. Kamu mau sesuatu, Li? Mau minum? Makan? Tanya Tiar menggantikan ayah yang bergeser dan memilih duduk di sofa bersama emak. Pasangan tua ini sudah mulai terlihat lebih rileks. Putus, bisik Lily pelan. Menatap Aji lagi. Aji terkesiap. Tiar terpaku. Emak dan ayah terdiam. Jaya meneguk liur. Danu mengedarkan pandangan bingung. Lily tersenyum tipis, dengan mata sayu. Lily, gak bakal, pernah mau putus dari Mas, ulangnya lagi. Lebih pelan, tapi lebih tegas. Hembusan nafas lega dan senyuman lebar kembali terlihat di wajah semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Bahkan saat sakit pun, Lily masih bisa jahil. Setelah melewati akhir pekan yang heboh, Aji harus keluar negeri selama 2 hari. Lily tetap berangkat bekerja seperti biasa, dan ia sempat ragu bisa bekerja sama seperti biasanya. Saat ia baru masuk lobi, ada pesan masuk. Hubi, Li, nanti malam ada yang mau ketemu. Mau. Kening Lily berkerut. Siapa lagi nih? Lily berhenti di depan lift dan untuk sesaat, ia membalas pesan Aji. Lily, yaudah. Siapa? Paling Mas Aji kan. Ngasih kejutan jangan lupa coklat ama coklat. Hubi, serius. Beneran nih. Hubi, coklat terus. Sakit gigi nanti. Lily, kalau sakit kan tinggal ganti gigi berlian. Mas Aji kayak ini. Hubi, Lily, jadi siapa orangnya? Hubi, Nati. Dia kangen ketemu kamu.
Saya cerita kamu lagi sakit. Dia khawatir. Lily, oke. Lily tungguin. Lily, dear hubby. Don't forget my chocolate ya. Love you. Senyum Lily mengembang lebar. Benar-benar asyik banget punya pacar. Beneran kata Fanny, dunia serasa milik Lily saja. Yang lain, asyik bener, Bu. Sapaan yang disertai dengan pelukan dari samping itu membuat Lily sedikit terlonjak. Mira menatapnya sambil nyengir. Pak Aji ya? Tanyanya setengah menggoda. Di belakangnya ada Fanny yang sedang menekan mesin absen dengan jempol. Tak ada yang perlu dirahasiakan lagi. Lily mengangguk. Pak Aji pulang hari ini kok, Li. Udah kangen ya? Goda Mira lagi. Lily tertawa sambil mengangguk lagi. Tak lama Fanny juga berdiri di depan pintu lift. Mereka saling menyapa. Tepat saat itu, pintu lift VIP terbuka. Tanpa peduli tatapan iri para karyawan lain yang sedang mengantri di depan pintu lift biasa, Lily menyeret kedua sahabatnya masuk bersamanya. The power of Presdir Wifi. Ledek Fanny begitu mereka berada dalam lift VIP itu. Mira tampak agak ragu meski ia tersenyum. Beneran nih, Li. Kita gak apa-apa naik liftnya Pak Aji. Lily mengangkat bahu. Gak tahu. Tapi kapan sih Lily nurut sama bapak gajah itu? Ujarnya santai tak peduli. Mira menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin ini kali ya sebabnya Pak Aji tergila-gila sama kamu gitu. Abis lo udah gue info kalau Lily pacaran sama Pak Aji, lo gak percaya, sergah Fanny sambil memasang kartu ID karyawan ke lehernya. Lily menoleh heran. Loh, jadi Mbak Fanny udah tahu sejak dulu? Tanya Lily heran. Fanny tersenyum simpul. Baru juga sih Li. Itu loh pas kita di pantry dan kamu nerima telepon dari hubimu. Saya lihat fotonya Pak Aji. Cuma waktu itu, saya kira kalian berselingkuh. Siapa bilang? Gue juga udah tahu Lily pacaran sama Pak Aji sebelum kejadian di toilet kok. Kata Mira tak mau kalah. Saat Lily hendak bertanya bagaimana ia bisa tahu, pintu lift terbuka dan Mira keluar. Lily menjajari langkahnya. Kok bisa, Mbak? Mira menatap Lily. Saya lihat kamu dan Pak Aji di ruangannya lagi. Lalu ia mempertemukan kedua tangannya, memberi kode sepasang kekasih sedang bermesraan. Seketika rona merah menyemburat di wajah Lily. Mira tergelak. Jadi itu Mbak Mira toh? Pekik Lily. Udah don't worry Li. Kami senang kok kamu jadian sama Pak Aji. Kami juga jadi enak. Barusan tadi pertama kali loh saya naik lift VIP itu. Kalau gak karena kamu, manalah kami berani, kata Fanny sambil merangkul Lily. Mira mengangguk setuju. Next time kalau ada yang nyakitin kamu karena kamu pacarnya Pak Aji, biar kami yang hadapi. Mira menepuk dadanya. Ganti Fanny yang mengangguk setuju. Mereka berjalan masuk ke dalam ruang sekper. Lily, Mira dan Fanny menyapa semua staf termasuk Pak Willy. Kali ini obrolan makin seru. Semua meminta Lily untuk tetap semangat. Walaupun Aji tak ada di kantor, mereka semua akan menjaga gadis itu. Lily jadi terharu nih, kata Lily dengan bibir mencebik menahan air mata harunya. Pak Willy tersenyum. Makanya Li, jangan suka bohong. Saya sampai pusing mikirin caranya nasihatin bos kita karena ngira kamu sama Pak Aji itu berselingkuh. Reali, Bapak juga udah tahu Lily sama Pak Aji? Tanya Lily tak percaya. Pak Willy mengangguk. Iya, sejak kamu izin makan. Saya curiga lihat kamu berjingkat-jingkat kayak pencuri gitu. Ini kan kantor sekretariat. Saya malah lihat kamu muter masuk lewat pintu teras kantornya Pak Aji. Terus saya sengaja nungguin dan lihat kamu bareng Pak Aji keluar. Akrab banget. Mulut Lily terbuka lebar. Gadis itu tertawa. Wah, Pak Willy bukannya nanya ke Lily sih. Kali ini Eza yang duduk di depan Lily yang buka suara. Pak Aji juga gak pintar nyembunyiin rahasia kok. Maksudnya, tanya Mira ingin tahu. Lu inget gak waktu gue tiba-tiba ditugasin ke Kalimantan? Kata Eza pada Mira, tapi matanya memandang jenaka Lily.
Pak Aji nanya macam-macam soal Lili ke gue. Pas gue terdiam gak bisa jawab, ilah. Pak Aji langsung merintah gini. Besok kamu ke Balikpapan 3 hari dan bawa tim audit sekalian. Baru gue mau ngomong, tapi, Pak, terus dia ngomong lagi, tidak. Kamu di sana selama seminggu sampai benar-benar selesai. Di situ gue tahu kalau Pak Aji pasti punya perasaan beda ke Lili. Ceritanya panjang lebar sambil meniru kata-kata Aji. Semuanya tertawa. Lalu seperti di komando tatapan berpindah ke arah Pak Harun dan Lukas. Lukas mengangkat tangan. Sama. Saya juga udah tahu lama. Semua menunggu dengan pertanyaan yang sama. Lukas tersenyum simpul. Waktu Mbak Lili sakit, dan Pak Aji batalin semua meeting hanya untuk ke Bogor. Ke rumah Mbak Lili. Kembali semua kepala di ruangan sekper itu mengangguk-angguk. Tinggal orang terakhir, Pak Harun. Supir khusus staf sekper. Pak Harun tertawa. Saya punya spion depan. Semua orang melongok mendengar jawaban aneh Pak Harun. Tapi Pak Harun tampak santai. Makanya Mbak, kalau ngajak berantem, atau jahilin Pak Aji, jangan di mobil, katanya sebelum tertawa. Baru ini saya lihat Pak Aji diam 1000 bahasa dan gak marah dikerjain sama cewek. Gini-gini saya kan pengalaman daripada Mbak Mas semua. Hahaha. Semua ikut tergelak. Lili juga. Ia bersyukur punya teman-teman yang memahami dirinya dan Aji. Mungkin karena mereka semua staf sekretariat perusahaan yang sudah terikat dengan etika untuk selalu menjaga rahasia. Seburuk apapun rahasia itu, mereka akan tetap menjaga mulutnya. Siapa sangka hal itu justru menguatkan hubungan kerja mereka. Saat siang itu Lili mengirim pesan, ia mengetikkan satu kalimat. Makasih udah memberikan pekerjaan dan teman-teman terbaik untuk Lili ya, Mas. Halo Lili, sapa Natasha begitu pintu apartemen terbuka. Lili menyambutnya dengan riang. Mereka saling berpelukan sejenak sebelum Natasha masuk sambil mengedarkan pandangan keliling ruangan. Aji mana? Aku kesini karena mau ketemu dia loh. Lumayan ngelepas kangen, kata Natasha sambil duduk di sofa dengan anggun. Lili tertawa. Ia tahu Natasha bercanda. Itu foto siapa, Li? Tanya Natasha dengan telunjuk mengarah ke foto Jaya yang memakai seragam jas polisi lengkap. Ganteng, pujinya dengan mata berbinar. Ia sampai mencondongkan diri agar bisa lebih dekat memandangi foto besar yang menempel di dinding apartemen itu. Tepat saat itu, Tiar datang menyajikan 2 gelas minuman dingin. Lili kembali tertawa dan menunjuk Tiar dengan mulutnya. Tuh, Mbak Nat, itu istrinya. Kata-kata yang membuat Tiar tersenyum puas. Natasha menepuk dahinya. Heran banget sih. Kalian itu cantik juga enggak, tapi punya pacar semuanya stok limited gitu. Lili dan Tiar sama-sama melotot, sebelum tawa mereka pecah ketika Natasha tertawa tak peduli. Jadi gimana Li, kamu sudah siap jadi viral? Tanya Natasha sebelum menyeruput teh hangatnya. Senyuman di wajah Lili lenyap, Tiar juga menghela nafas. Ya, gimana? Petik 2. Kamu tahu, Li. Menjadi viral tak selalu buruk kok. Selama kamu jujur dan menghormati orang-orang yang membuat berita itu, menjadi berita justru akan membantumu. Aku dan Aji contohnya. Kami merasakan benar bantuan media selama ini. Maksud Mbak Nat? Tanya Lili sembari duduk lebih dekat ke Natasha. Tiar memilih duduk di depan mereka berdua. Orang-orang di balik berita viral itu adalah para wartawan yang juga memerlukan kita agar mereka punya bahan untuk ditulis. Mereka perlu kita, seperti kita perlu mereka. Win-win solution. Jadi tergantung kita juga sih mau diberitain gimana. Mau diberitain yang buruk karena tidak bisa kerja sama. Atau diberitain yang memang nyata terjadi karena kita mau membantu mereka memberikan berita yang sebenarnya. Tapi selama ini mereka selalu memberitakan hal-hal yang tidak benar, sela Tiar. Natasha tertawa anggun. Itu karena mereka harus menulis berita, demi menjawab kepuasan para penggemar. Tapi karena tak ada informasi, akhirnya mereka hanya bisa menduga-duga.
Dan yang namanya dugaan pasti sesuatu yang buruk. Tiar dan Lily sama-sama mengangguk. Jadi ketika mereka ingin memberitakan kita, kita harus memberi mereka kesempatan untuk tahu yang sebenarnya. Tanya Lily. Natasha mengangguk. Nah, pinter. Itu benar. Mereka mau beritain apa kalau kita gak ngasih? Ya nikmati saja menjadi selebritis. Mau diapain? Hidup Aji dan keluarganya, dan bakal keluarganya nanti akan selalu dikelilingi media. Suka tidak suka, kalau kamu ingin jadi bagian dari hidup Aji, kamu harus mulai belajar nerima itu, Li, kata gadis cantik berambut coklat itu panjang lebar. Jadi Lily harus gimana, Mbak? Tanya Tiar. Dunia selebritis itu asing bagi mereka berdua. Tapi mendengar penjelasan Natasha, mereka tak lagi memandang dunia itu terlalu negatif. Just be honest and enjoy working with them. Anyway, always think that they are your best friends, not your enemies. Just clarify if you know it is not true. Easy right? Ujar Natasha tulus. Tiar dan Lily mengangguk-angguk. Mereka tak yakin paham. Tapi sepertinya itu tak terlalu sulit untuk dimengerti. Natasha tersenyum melihat tingkah keduanya yang mengangguk-angguk kompak. Atau gini aja deh, kalian janji dulu kenalin aku ke satpam yang tadi naik ngantarin aku ke sini tadi. Nanti aku kasih kunci paling gampang buat menghadapi para paparazi itu. Satpam? Tanya Tiar dan Lily hampir bersamaan. Mereka saling memandang. Natasha menunjukkan layar ponselnya. Ini loh, namanya Elang. Tadi sengaja aku foto. Alasanku tadi takut dia ngaku-ngaku satpam gitu, dan karena aku harus hati-hati. Terus dia malah action. Kenalin ya, please, pinta Natasha. Tiar tertawa, Lily senyum-senyum. Bak, tadinya Lily ngejar-ngejar satpam itu, tahu. Info Tiar sambil memegangi perutnya, tak bisa menahan tawa. Lily mengiyakan. Bibir Natasha langsung manyun. Tenang Mbak, tenang. Lily kan udah punya Mas Aji. Gak apa-apa kalau Mas Elang sama Mbak Nat. Ikhlas, Lily redo lahir batin mah. Berbagi itu kan penting. Lo pikir Mas Elang makanan apa? Hahaha, tembak Tiar lagi. Mereka tertawa bersamaan. Tapi, wajah Natasha berubah serius. Lily dan Tiar juga ikut serius. Ternyata kalian punya selera yang sama dengan aku. Wah, baru ini dapat teman-teman seseru kalian. Dan lagi-lagi senyuman lebar merekah di bibir ketiganya. Lily bakal bantu Mbak Nat deh, tenang aja. Mas Elang itu bukan satpam biasa loh, kata Lily. Tapi kuncinya apa dong? Kunci buat menangin hati media itu. Natasha mengangkat bahu. Ya itu sih gampang. Ikuti aja kata Aji. Jangan keseringan ngebantah apalagi ngejahilin. Kalau mau ngejahilin, ajakin aku Yali. Aku masih dendam ditolak sama dia. Haha, Mbak Nat bisa aja. Sekali lagi Lily tertawa. Teng tong. Ketiganya saling memandang saat bel pintu apartemen terdengar lagi. Tiar berdiri, membuka pintu. Tampak seorang pria berjaket hitam berdiri di depan pintu. Mas Elaang. Kata Tiar dengan suara dibesar-besarkan. Sengaja memberitahu para gadis di dalam siapa yang datang. Elang, yang kini tak lagi mengenakan seragam mengangguk gugup pada Tiar. Sementara dua gadis di dalam berlarian menyerbu pintu. Sore, Mbak Tiar, sapa Elang sopan. Halo Mas Elang. Sapa Lily tersenyum manis. Alah, Mas ganteng lagi. Pekik Natasha, sambil mendorong Tiar dan Lily agar mundur. Dua gadis itu tersenyum-senyum melihat tingkah Natasha. Halo Mbak Lily. Halo Mbak, balas Elang, yang agak bingung harus menyapa apa pada Natasha. Ya Mas, ada yang bisa Nati bantu. Kata Natasha dengan gaya imut dan mata dikedip-kedipin, mendekat pada Elang. Ia memiringkan bahunya, memperlihatkan bahu putih mulus di balik baju Sabrina yang ia kenakan. Memem, ini saya, begini, Memem. Elang tampak gugup berdiri begitu dekat dengannya. Pemuda itu mundur selangkah. Bukannya menjauh, Natasha malah makin mendekat ke Elang.
membuat mereka kini benar-benar berada di depan pintu. Elang tercengang menatap Natasha untuk beberapa detik, sebelum ia tergagap dan kembali berujar, "Itu, anu. Mobilnya. Mobilnya Ibu Natasha menghalangi motor saya untuk keluar dari tempat parkir. Bisa minta tolong untuk dipinggirkan sebentar, Bu?" Senyum di wajah Natasha hilang seketika. Ibu, Natasha. Setua itukah diriku? Bisik Natasha dalam hati. Di dalam, tepatnya di belakang pintu, Lily dan Tiar sibuk menutup mulut mereka masing-masing, berusaha agar suara tawa mereka tak terdengar keluar. Ratu Panggung, seorang selebritis bertaraf internasional kini bertekuk lutut di depan seorang satpam apartemen biasa. Bersambung.